Recording. Cek cek. Oke, baik. Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi kami di sini dari kelompok 6 dari mata kuliah EPP ingin menjelaskan mengenai sistem pertanian pada daerah Jombang. Nah, mungkin bisa di next. Nah, di sini untuk anggotanya seperti tertera di layar ada Nanda, saya, terus juga ada Mala, Maria, serta Darin. Mungkin bisa di next. Untuk daftar isinya sendiri yang akan kami bawakan, yang pertama di sini ada poin pendahuluan, yang kemudian ada poin tradisional, modern, berkelanjutan, dan yang terakhir adalah sistem pertanian presisi. Next. Oke, untuk pendahuluan sendiri, jadi di sini pertanian di sini kami mengambil daerah dari teman kami yakni di Kabupaten Jombang, tepatnya di daerah Mojokerapa, Kecamatan Tembelang. Nah, jadi di pertanian sendiri di sini menggambarkan kompleksitas transformasi sistem agraris yang dinamis dan juga menantang. Artinya di sini terjadi pergeseran dan juga terjadi sebuah hambatan lah. Untuk itu, wilayah ini menjadi potret hidup dari perjalanan kompleks yang profesional, modern, dan berkelanjutan dan juga yang berpresisi. Jadinya satu sama lain itu saling memiliki keterkaitan. Nah, terus juga di daerah Jombang sendiri di sini memiliki introduksi teknologi semi otomatis dengan memanfaatkan barang bekas dan juga pendekatan yang inovatif serta ramah lingkungan. Nah, jadinya di sini itu menerapkan konsep keberlanjutan. Kemudian di sini juga eh, memiliki teknologi yang inovasi di mana diintegrasikan dengan pemahaman yang mendalam berdasarkan kebutuhan lokasi. Jadi terkait penerapan teknologinya itu disesuaikan dengan kebutuhan yang ada pada daerah tersebut. Next. Nah, masuk ke sistem pertanian yang pertama, di sini kita memasuki sistem pertanian tradisional, di mana pada kondisi di Kabupaten Jombang sendiri, di sini kondisinya seperti yang tertera, di sana itu masih menggunakan sistem tumpang sari dan juga pola tanam yang bergilir. Artinya itu pada saat menanam, tanamannya itu digabung lah antara komunitas dengan kondisi di sana seperti padi, jagung, dan kacang. Jadi digabung misalkan padi dengan kacang dan juga padi dengan jagung. Nah, setelah panen, setelah memasuki musim panen selanjutnya, nantinya akan diganti atau digilir kayak padi dengan jagung, misalkan sekarang, terus selanjutnya padi dengan kacang, dan juga sebaliknya. Tujuannya agar unsur hara pada tanah itu tidak habis lah, dan juga memiliki nilai tambah. Dan yang ketiga yakni di sana itu alat pertanian yang digunakan masih sederhana, seperti pacul dan juga alat bajak sederhana. Dan tak jarang pula di sana itu masih menggunakan hewan ternak seperti kerbau untuk membajak di sana sehingga untuk produktivitasnya itu terbilang masih rendah. Nah, ini yang poin selanjutnya itu produktivitas belum maksimal. Hal ini terjadi karena ya tadi karena penggunaan teknologinya itu masih belum canggih sehingga menyebabkan apa ya output yang dihasilkan itu tidak maksimal dan selanjutnya penggunaan irigasi dan infrastruktur masih sederhana di beberapa daerah. Artinya di beberapa daerah yang lain memang memiliki teknologi yang cukup mumpuni, namun di daerah-daerah yang lain itu teknologinya itu dan juga infrastruktur itu belum merata. Jadinya untuk aksesnya itu kurang maksimal. Nah, hal ini juga disebabkan karena kurangnya pengetahuan dan juga keterampilan akan teknologi bagi para petani. Nah, ini juga apa ya berarti kurang adanya sosialisasi lah dari lembaga terkait untuk menyalurkan informasi mengenai teknologi yang ada. Selanjutnya adalah keterbatasan akses dalam mempelajari teknologi. Ini juga masuk pada keterkaitan pada infrastruktur yang belum merata karena kan kalau bisa memiliki akses itu harus memiliki internet dan juga sebagainya. Nah, sedangkan di sana itu akses internet juga masih belum merata. Kemudian mayoritas petani itu berusia lanjut. Nah, seperti yang kita tahu, kalau misalnya petani berusia lanjut itu mereka cenderung kurang mau untuk beradaptasi dan juga kurang mau untuk apa ya, belajar lah lebih jauh terkait tentang
pengetahuan dan juga keterampilan. Lah, selanjutnya adalah kurangnya pemerataan ini sama seperti poin yang ketiga. Jadi, karena kurangnya pemerataan sehingga akses informasi itu masih terbatas seperti itu. Mungkin bisa di next dan selanjutnya akan dijelaskan oleh teman kami. Selanjutnya masuk ke sistem pertanian modern. Di sini pertanian modern itu sudah menyentuh yang namanya alat mekanisasi dan juga penggunaan pupuk dan lain sebagainya. Nah, di Kabupaten Jombang ini yang pertama sudah melakukan mekanisasi pertanian, yakni dalam penggunaan traktor untuk pengolahan lahan sehingga dapat mempercepat proses pembajakan dibandingkan metode tradisional. Dengan mekanisasi ini, luas lahan dapat diolah dalam sehari dan hasilnya juga dapat meningkat secara signifikan, sehingga dapat meningkatkan efektivitas sistem tanam. Lalu yang kedua ada sistem irigasi modern, di mana Kabupaten Jombang ini telah menggunakan irigasi tetes dan sistem sprinkler untuk sebagian besar petaninya, dan alat ini digunakan untuk mengoptimalkan penggunaan air serta meningkatkan efisiensi pertanian, terutama di musim kemarau yang notabene-nya tuh sumber air berkurang. Nah, dengan alat ini penggunaan air dapat hemat hingga mencapai 50%. Next. Lalu yang ketiga ada penggunaan pupuk berbasis nutrisi terstruktur. Jadi pupuk berbasis nitrogen, fosfor, dan kalium digunakan secara terkontrol untuk meningkatkan efisiensi pertumbuhan tanaman dan menjaga kesuburan tanah. Selain itu, juga penggunaan pupuk bisa diatur secara sesuai dengan kebutuhan tanamannya sehingga tidak kelebihan maupun kekurangan. Lalu yang keempat ada penggunaan benih unggul, di mana petani mulai menggunakan benih unggul seperti Ciherang dan Inpari 32 yang memiliki potensi hasil yang lebih tinggi serta umur panen yang lebih singkat dibandingkan dengan varietas lokal. Nah, selain itu juga sebagian besar juga menggunakan benih yang sudah tahan hama dan juga tahan penyakit. Next. Selanjutnya ada penerapan bioinsektisida atau pemusnah serangga, pemusnah insek dengan menggunakan sistem biologi. Nah, di sini petani mulai menggunakan bioinsektisida berbasis Bacillus thuringiensis untuk mengendalikan hama, dan pestisida kimia juga telah digunakan di Kabupaten Jombang. Nah, selain itu juga ada e-farming, yakni website yang digunakan petani untuk mengakses informasi terkait dengan pertanian, musim, kemudian juga hasil panen dan lain sebagainya. Dan untuk selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan kami. Pada sistem pertanian berkelanjutan, pertanian berkelanjutan ini mengutamakan pemanfaatan sumber daya yang dapat diperbarui maupun tidak dapat diperbarui dalam kegiatan produksi dengan meminimalkan dampak negatif terhadap lingkungan. Di Desa Mojokrapa, Kecamatan Tembelang, Kabupaten Jombang ini, sistem pertanian berkelanjutan dikembangkan dengan penerapan teknologi tepat guna yang mengutamakan efisiensi, keberlanjutan ekonomi, dan kelestarian lingkungan. Nah, inovasi ini merupakan alat penabur pupuk semi otomatis yang dibuat dari bahan bekas seperti pipa, galon air, dan ban karet. Ini bertujuan untuk menekan biaya produksi alat agar lebih terjangkau bagi petani, serta mengurangi ketergantungan terhadap metode pemupukan manual yang memerlukan banyak tenaga dan waktu. Proses pengenalan teknologi ini kepada petani ini diajak untuk terlibat langsung dalam pembuatan dan pengujian alat, mulai dari tahap perakitan hingga penerapan di lahan pertanian. Nah, ini dilakukan evaluasi secara berkala untuk menunjukkan bahwa alat ini mampu meningkatkan efisiensi waktu pemupukan hingga 50%, sekaligus mengurangi kelelahan fisik yang biasa dialami petani saat bekerja. Respon positif dari petani ini tercermin dari tingginya antusiasme dalam mengadopsi teknologi baru ini. Lalu terdapat dampak
penerapan sistem pertanian berkelanjutan di Desa Mojokerapa. Dari sisi ekonomi, petani mengalami penghematan biaya produksi yang sekaligus peningkatan hasil panen. Secara sosial, berkurangnya beban kerja fisik memberi petani lebih banyak waktu untuk kegiatan produktif lainnya dan partisipasi dalam kegiatan masyarakat. Selain itu, pendekatan ini berhasil meningkatkan kesadaran petani tentang pentingnya inovasi teknologi dalam mengoptimalkan usaha tani mereka. Pengalaman positif ini membuka peluang untuk pengembangan lebih lanjut berbagai alat pertanian sederhana yang dapat mendukung produktivitas pertanian di desa tersebut. Selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Baik, untuk selanjutnya ada presisi. Nah, presisi ini merupakan metode modern yang memanfaatkan teknologi seperti sensor, drone, GPS, AI, IoT untuk meningkatkan efisien pertanian, menghemat sumber daya, dan mengurangi dampak lingkungan. Nah, penerapan di Kabupaten Jombang ini terdapat di Desa Mojokerapa dengan dengan menggunakan sensor tanah yang mengukur kelembapan dan unsur hara untuk penggunaan pupuk yang lebih tepat. Lalu ada penggunaan drone pertanian untuk memantau lahan dan menyemprot pestisida otomatis sehingga menghemat waktu hingga 40%. Yang selanjutnya itu ada irigasi pintar IoT yang mengontrol pengairan via smartphone menghemat air hingga 30%. Nah, tantangan dan solusi yang ini memiliki tantangan yang dengan biaya tinggi serta keterbatasan akses teknologi yang perlu dukungan dari pemerintah. Jadi, pertanian presisi itu dapat meningkatkan hasil pertanian secara efisien dan berkelanjutan dengan dukungan semua pihak yang diperlukan agar teknologi itu dapat diterapkan lebih luas dan berkeberlanjutan. Selanjutnya akan disampaikan oleh teman saya. Nah, dari beberapa jenis sistem yang sudah dipaparkan, maka dapat ditarik kesimpulan bahwa evolusi pertanian di wilayah ini mencerminkan upaya komprehensif untuk meningkatkan produktivitas pertanian dengan memperhatikan keseimbangan aspek ekonomi, sosial, dan lingkungan. Dan dari keterbatasan sistem tradisional yang masih mengandalkan peralatan sederhana, di Kabupaten Jombang ini secara bertahap dapat mengembangkan inovasi teknologi pertanian dengan Desa Mojokerapa sebagai contoh nyata integrasi teknologi modern dalam praktik pertanian lokal. Nah, untuk itu, dengan mengakselerasi transformasi pertanian ini diperlukan strategi yang melibatkan berbagai pemangku kepentingan. Baik dari pemerintah juga perlu memberikan dukungan konkret melalui pelatihan berkelanjutan, bantuan modal, dan fasilitas akses teknologi bagi petani. Perguruan tinggi dan lembaga penelitian dapat berperan aktif dalam mengembangkan teknologi pertanian tepat guna yang sesuai dengan kondisi lokal saat ini. Namun sementara itu, petani sendiri perlu terus terbuka terhadap inovasi dengan mengembangkan keterampilan baru dan berkolaborasi dalam mengadopsi teknologi pertanian modern. Nah, di Kabupaten Jombang ini dapat dilihat memiliki potensi besar untuk mewujudkan sistem pertanian yang produktif, efisien, dan berkelanjutan, yang pada gilirannya akan meningkatkan kesejahteraan petani dan ketahanan pangan di wilayah tersebut. Mungkin cukup sekian kelompok kami yang dapat kami sampaikan, kurang lebihnya kami mohon maaf. Kami akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.